datangnya secara tiba-tiba gitu. Betul. Nah, mungkin yang ingin Mas Syah tanyakan kepada Pak Ustadz Sony ini mengenai penyakit dari Ibu Erna ya. Ini merupakan penyakit apa ya Pak Ustadz Sony ya? Karena tadinya vertigo, terus tiba-tiba ada gelisah gitu. Nah, ini termasuk penyakit apa Pak Ustadz Sony? Dan bagaimana penanganan di terapi kalbu sendiri? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Masya. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Erna ini sebenarnya kasusnya kasus vertigo ya. Nah, kasus vertigo ini memang akan memberikan dampak psikis. Dampak psikis ini akan menimbulkan rasa cemas, gitu. Cemas, gelisah, takut. Kenapa? Karena vertigo ini kan satu jenis penyakit yang sangat tidak nyaman si penderitanya. Karena tiba-tiba, bayangkan saya, tiba-tiba kita melihat sesuatu berputar. Iya betul. Kan begitu. Jadi akan timbul rasa takut. Ini ada apa kan begitu ya. Nah, ini akan menimbulkan dampak psikis. Nah, pada saat kita coba deteksi Bu Erna, kita lihat di daerah kepala memang di situ ada energi yang saya pikir perlu diterapi. Terus kemudian juga di daerah dada tengahnya ini yang akan mengakibatkan munculnya gejala-gejala psikis tadi. Psikis tadi. Oke, baik, atas jawabannya Pak Ustadz Sony, dan thank you nih Ibu Erna sudah menjabarkan nih ya mengenai jalan ceritanya gimana bisa datang ke terapi kalbu ya. Dan setelah ini kita masih akan bersama kami di Power of Soul, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kalbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kalbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kalbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kalbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Ya pemirsa, aksi perampokan menggunakan senjata api kembali terjadi. Pencopotan Joko dari Gubernur Akpol dimulai hari ini. Ngomong-ngomong, Rama sudah mencicipi tadi bagaimana fettuccine Rama? Kategori artis yang masuk ke parlemen dan punya ekspektasi yang cukup tinggi ketika masuk DPR, tapi ketika sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sebagai pendatang baru di dunia politik, menghadapi politisi kawakan kepada siapapun kader Demokrat, pengaruh Pak SBY sebagai perekat mengangkat kita, wow mantap ini. Salahnya apa? Tidak mudah. Pertama memerlukan dana. Pertama kewenangannya ini ada pemerintah. Masyarakat Jakarta sudah cerdas ya. Nah, tidak perlulah percaya dari terpancing. Tidak boleh terpancing. Yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Kalian keselio aja pada waktu itu pertama-tamanya. Kok dipijat sampai 2 kali masih sama aja. Dan langsung kita ke dokter. Dokter bilang, wah itu ya cek darah, cek laboratorium, dia bilang begitu. Begitu dilihat, wah ginjalnya rusak, dia bilang begitu. 4,7 sudah di ambang batas sudah. Sedikit lagi mesti harus cuci darah. Itu udah nggak bisa jalan saya udah. Kira-kira jam 2 bener udah datang sini. Gila kurang lebih 3 kali datang lah. 1 bulan itu 3 kali datang. Saya tidurnya ya tenang, makan juga udah bisa enak. Cek lagi darah lagi. Itu yang ketiganya itu
lalu langsung tinggal 3,2, kelimanya cek lagi darah turun lagi jadi 2,1. dokter heran lagi, lebih heran lagi, cepat amat ini sebetulnya kalau pemulihan lebih lama ya. Ya memang ini atas anjuran dokter juga, dia bilang gitu aja. Cuman saya nggak bilang kalau pemulihan cepat kesini, nggak bilang saya, nggak aja dari medis aja gitu tahunya itu dia. Nah kalau blok keempatnya cek web tinggal 1,0 udah, wah udah pulih nih Pak, dia bilang gitu. Sesek gitu sini. Karena ada itu ya masalah itu bikin saya itu berhentikan saya gitu, jadi dipikirin terus gitu, dipikirin ya ini masa kesini terus berobat ke dokter, tensi saya tinggi terus tensi tinggi terus. Itu saya lihat di TV ya Pak Ustadz Sony, saya ke situ, aduh bukan dibawa tidur, nggak bisa jalan sedikit pusing terus, harus jongkok dulu duduk nggak bisa 2 bulan bisa seperti itu. Sini nyesek hari kedua kalinya berkurang sedikit kepala pusingnya gitu, tapi ini masih udah ringan. Ketiga kali, sekarang udah ketiga kali sakit kepalanya, pusingnya hilang sama sekali, tinggal di sini aja nih, masih sedikit. Terus keempat kali kemarin masih sedikit lagi, alhamdulillah. Jadi saya tadinya nggak mau makan, berat 60 kilo turun jadi 40 kilo, nggak mau makan saya gitu. Begitu kesini alhamdulillah ada 3 kilo naik. Darah tinggi sama gula ya, waktu ketahuan sih udah lama sih, udah ada kali ya. Kalau kesininya sih udah sekitar 6 bulan udah. Bilang sama suami, kalau suami ya atau ya itu langsung menyetujui gitu, langsung kesini. Saya waktu itu sih cuma 3 kali, 3 kali. Yang awalnya kesini Pak Sony nggak ada, hari Minggu langsung hari Selasanya tuh istilahnya apa buat itu mengetahui terus ke satu awal pengobatan sampai 3 kali. Contohnya ya waktu kita sebelum berobat ya, kita dari itu kan sakit darah tinggi itu sampai 180 per 120, gulanya itu 313. Nah pas setelah terapi 1 kali 2 kali itu cek ke dokter tuh udah turun, udah 130 per 90, gulanya udah alhamdulillah turun ya, udah di bawah 200. Saya ada sakit saraf terjepit di pergelangan tangan kurang lebih 1 tahun. Ya tadinya kan secara medis itu sudah diperiksa baik dari dokter, dari laboratorium, dari EMG, sudah juga fisioterapi. Dari hasil itu semua saya dianjurkan untuk operasi. Tapi karena rasanya takut, jadi saya tunda itu untuk begitu saya lihat acara di JAK TV. Kebetulan saat saya menonton itu acaranya Bapak Ustadz Sony Sutrisna yang cara pengobatannya tidak dipijat, tidak dengan obat, juga tidak dengan herbal. Makanya jadi saya tertarik untuk bisa datang ke tempat ini. Jadi terapi yang ketiga kali saya sudah bisa merasakan, terus dan seterusnya sampai sekarang alhamdulillah sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini
boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa. Tinggi itu bisa menarik lemak-lemak keluar. Jadi orang-orang yang sering makan berserat lebih langsing seperti saya. Kalau mau dapat ade, taruh gula-gula di jendela karena burung bangau nanti akan bawa ade. Kadang orang tua tuh juga rasanya enggan ya, malu. Kalau kita bicara pendidikan seks, ini jangan-jangan hubungan seksualitas dan sebagainya. Ini tetap dikata siapa? Kata dokter. Ya pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir di The Power of Soul. Tapi jangan sedih, insya Allah esok hari kita dapat berjumpa kembali di Power of Soul. Dan bagi Anda yang datang langsung ke terapi kalbu, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kaya Raya nomor 24, Jakarta Timur, dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan Anda juga dapat klik website kami. Ini mungkin bagi Anda yang hobi browsing internet ya, silakan klik langsung saja di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan jangan lupa untuk membaca 2 buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Soni Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah, sebelum acara ini akan ditutup dengan kesimpulan dan juga akan doa bersama dengan Pak Ustadz Soni Sutrisna, mungkin Marsha ingin tanya nih kesan-kesan dari Ibu Erna setelah datang di terapi kalbu. Dan alhamdulillah ya Ibu ya, itu petunjuk dari Pak supir taksi berarti ya. Nah itu gimana Ibu kesan-kesannya sendiri Ibu? Ya itulah saya mungkin dari yang kuasa juga kan, Allah SWT yang mengarahkan saya ke situ gitu kan, karena memang saya sebelumnya saya betul-betul nggak tahu sama pengobatan kolbu itu. Dengan Pak Soni saya juga belum kenal gitu kan, ya itu jadi saya memang betul-betul berterima kasih sekali gitu kan. Jadi memang sebaiknya gitu kita harus cari jalan yang lain ya, ikhtiar gitu, dan lagi dengan doa-doa juga gitu, dengan niat kita kepingin sembuh gitu, dengan kepingin sembuh. Dan saya juga minta nasihat sama Pak Ustadz Soni, saya harus bagaimana gitu menjalani hidup ini gitu kan penyakit-penyakit itu toh memang ya harus datang dari diri kita juga gitu kan. Betul sekali. Dan terima kasih Ibu Erna sudah memberikan kesan-kesan yang sangat luar biasa. Dan mungkin kita akan menutup acara ini dengan kesimpulan ya mengenai tawuran ini, dan juga nanti akan ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Muhammad. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, dari obrolan kita ini dapatlah kita simpulkan bahwa pentingnya kita dalam hidup ini untuk terus menjaga hati kita, agar supaya hati tersebut akan memberikan impact atau dampak kepada kesehatan kita. Nah, sehubungan dengan pembahasan kita tadi, bahwa ternyata salah satu jurus untuk bisa menjaga hati yaitu dengan cara sholat yang khusyuk. Karena itu saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa agar supaya ke depan mari mulai lagi kita usahakan untuk mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu dan kita praktekkan di dalam kehidupan ini, agar sholat tersebut dapat memberikan impact atau dampak kepada kita maupun kepada orang-orang di sekeliling kita. Demikianlah para pemirsa kira-kira apa yang bisa kita jabarkan pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, tidak ada salahnya kalau kita mari sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rob. Di dalam kehidupan kami yang sangat singkat ini, demikian banyak dosa yang telah kami perbuat, Rob. Rob, hanya Engkau yang mengetahui jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Dan sekiranya Engkau telah tetapkan kami di jalan yang lurus itu, tetapkanlah kami di jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya. Kabulkanlah permohonan kami ini, Rob, dan ampunilah kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Soni Sutrisna. Terima kasih Bu Erna sudah hadir di sini. Sama-sama, Mbak Masya. Menemani kita semua tentunya ya malam ini. Dan juga bagi Anda pemirsa, insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di The Power of Soul. Akhir kata, keep your family healthy and stay away from drugs. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.